dijelaskan selanjutnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, kita fokus di situ dulu ya, nggak usah dulu kita lanjutkan. Yaitu orang-orang yang mengimani adanya yang gaib. Ya, kalau kita bicara gaib, ya yang paling utama itu sesungguhnya ya zat yang maha gaib itu ya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada juga makhluk Allah, malaikat, jin juga tidak terlihat, ya termasuk juga akhirat, surga, neraka gitu ya. Tapi fokus kita adalah zat yang gaib di sini adalah Allah. Nah, maka ciri pertama orang takwa itu adalah meyakini atas zat Allah, bahwa zat Allah itu wujud, benar adanya. Ya, meskipun panca indera kita tidak mampu menjangkau, tapi iman kita yang pertama dalam rukun iman yang 6 itu ya memang iman kepada Allah. Yakin kita. Pertanyaannya, menurut logika berpikir yang umum, bagaimana bisa meyakini, mempercayai sesuatu yang tidak terjangkau oleh alat panca indera, penglihatan, penciuman, ya wujudnya nggak terlihat seperti apa Allah itu, bentuknya, ya memang tidak bisa diterima akal. Hanya saja kita bisa berpikir dulu lah berdasarkan dalil akli juga lah, akal ya, bahwa segala sesuatu itu wujud dan ada itu pasti karena ada yang mengadakannya. Ya gitu. Jadi ya contoh sederhana, ada kursi, ada meja, ada pintu, jendela, itu kan karena ada yang menciptakannya, mengadakannya. Ya tukang perabot, tukang bangunan, apapun barang-barang itu pasti karena ada asbab, maka barang itu wujud dan eksis gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa-apa yang ada di kehidupan kita, di sekeliling dan sekitar kita ini, enggak mungkin itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang mencipta. Maka kita boleh buka surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu dan bertukarnya malam ke siang atau sebaliknya, di situ ada ayat. Ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulil albab, bagi orang yang mau menggunakan nalar kemampuan berpikir dalam memahami fenomena alam. Ya, ini disebut dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam yang bisa menguatkan bahwa semua itu nggak mungkin muncul tanpa ada pencipta, pasti ada yang menciptakan, gitu ya. Nah, kalau bicara tentang ayat kauniyah atau ayat alam yang pasti ada penciptanya, maka untuk menguatkannya lagi kita bisa buka di surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Kata Allah di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini terdapat lagi-lagi ayat di situ, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Salah satu buah iman itu adalah yakin. Ya ada ayat kauniyah. Ya kalau yang tersurat dalam Al-Quran itu kan disebut ayat kauliyah, perkataan, kalam, firman Allah. Tapi kauniyah, alam, itu ayat, harus dibaca, dipahami tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kemudian wafi ampusikum, bahkan dalam dirimu itu hai manusia terdapat ayat, tanda-tanda kebesaran.
Afala tubsirun. Kenapa engkau tidak perhatikan? Ya, jadi dalam diri ini juga terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan dalam di bumi ini juga gitu ya, langit dan bumi lah tepatnya. Nah kemudian apa contoh-contoh ayat kauniyah untuk menguatkan lagi atas adanya Sang Pencipta terhadap semua yang ada di bumi ini? Bisa kita lihat dalam surah Ar-Rum misalnya. Surah Ar-Rum itu surah nomor 30 ya, di ayat yang ke-23 misalnya. Di ayat yang ke-23 di situ dikatakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtighaukum min fadli inna fi zalika laayatin lil alimin. Dan sebagian daripada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah ya adalah tidurmu di malam hari dan di siang hari, dan engkau cari fadilah, karunia, rezeki dari Allah yang sedemikian itu terdapat tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah bagi yang mengetahuinya. Itu pesan Allah. Nah, tidur, ya kan? Allah ciptakan malam hari itu untuk mengasuh diri alias tidur, untuk memulihkan kondisi fisik dan mental yang letih beraktivitas ya seharian dari pagi sampai menjelang tidur. Dan namun di siang hari Allah ciptakan matahari dengan cahaya yang yang bersinar untuk memberikan stimulus pada tubuh manusia untuk beraktivitas dari kehidupan. Malam hari diberikan cahaya yang tidak sepanas matahari alias bulan. Itu kesannya akan lebih sejuk dan tidak sepanas secara matahari agar manusia bisa istirahat, mengasuh diri. Nah begitulah luar biasanya ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang terpampang di alam ini bisa menguatkan keyakinan tauhid kita. Jadi ini persoalan tauhid, ciri orang takwa yang pertama itu adalah harus mantap tauhidnya. Ya tentu tauhid itu adalah mengkaji, mempelajari rukun iman yang 6 ya, agar batin manusia itu hanya bergantung dengan kekuatan zat yang luar biasa, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih tanda-tanda adanya Allah dengan ciptaan-ciptaan yang ada di muka bumi ini. Lanjutan dari surah Ar-Rum tadi ya, surah nomor 30 di ayat yang ke-24 ya. Di ayat ke-24 Allah juga di situ menyatakan wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil ardi ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan sebagai tanda-tanda atau ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yurikumul barqa khaufa, ditunjukkannya kepadamu, diperlihatkannya kepadamu itu kilat atau petir khaufa yang membuat kamu